Akhirnya kita mau sampai di penghujung acara kita di pertemuan kedua hari ini, yaitu membicarakan tentang konsep penilaian dengan pendekatan komunikatif dan asesmen otentik. Kita mulai dari yang pendekatan komunikatif dulu ya. Konsepnya tuh gini. Jadi, kalau mau membuat soal, ini nanti khususnya dipakai pada saat mau membuat soal tes. Jadi kan instrumen tuh evaluasi ada dua kan, tes dan non-tes. Nah, yang pendekatan komunikatif dan asesmen otentik ini nanti digunakannya adalah untuk membuat instrumen tes dan non-tes. Jadi dua-duanya dipakai. Tetapi kalau khusus untuk pendekatan komunikatif itu nanti secara eksplisit akan terlihat di instrumen tes. Maksud saya begitu. Nah, konsepnya seperti ini pendekatan komunikatif itu, yaitu mengukur beberapa komponen berbahasa sekaligus, tapi ada keterkaitannya dengan konteks linguistik, ekstralinguistik, dan fungsi bahasa. Jadi, maksudnya begini, kita memberikan soal tes kepada siswa itu bukan bertujuan untuk siswa belajar teori tentang bahasa, tapi sekaligus menggunakannya dalam fungsi-fungsi bahasa tertentu. Fungsi bahasa itu kan, misalnya kalau mau fungsinya itu mau mengaruhi orang lain dengan bahasa yang kita pakai, berarti kita harus menggunakan ragam bahasa persuasi kan gitu. Kalau kita mau menceritakan sesuatu, nah maka kita menggunakan yang eksposisi. Kalau menceritakan sesuatunya itu dengan deskripsi yang sedetail-detailnya hingga orang lain itu seolah-olah melihat sendiri apa yang kita ceritakan, berarti menggunakan fungsi bahasa deskripsi dan seterusnya. Maksudnya seperti itu. Nah, contohnya langsung ya dalam soal tes itu seperti ini. Jadi ingat pendekatan komunikatif itu tidak membuat siswa belajar teori tentang bahasa, tetapi praktik menggunakan bahasa untuk kebutuhan komunikasi sehari-hari di masyarakat. Sehingga soal-soalnya pun tidak lagi bertanya tentang apa yang dimaksud dengan subjek, apa yang dimaksud dengan predikat, tidak seperti itu. Tapi bagaimana menggunakan konstruksi kalimat ini dalam kebutuhan komunikasi di masyarakat. Contohnya seperti ini. Menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabil Makarim, sekarang ini daerah resapan air sudah banyak yang rusak. Tanggapan yang sesuai dengan berita tersebut adalah, nah jadi soal semacam ini tidak bertanya tentang istilahnya tuh tidak bertanya tentang, ini kan tentang berita ya, teks berita, tanggapan terhadap teks berita. Soal yang menggunakan pendekatan komunikatif itu tidak bertanya tentang apa saja struktur teks berita, itu bukan pendekatan komunikatif. Lalu, apa saja isi dari teks tanggapan, itu juga bukan pendekatan komunikatif. Akan menjadi pendekatan komunikatif kalau tadi kuncinya, hal-hal konstruksi bahasa yang dipelajari oleh siswa ini kebutuhannya untuk komunikasi di masyarakat. Jadi kalau yang dipelajari di sini adalah teks berita, yang tujuannya adalah membuat siswa itu menanggapi teks berita, maka pertanyaannya adalah tanggapan yang sesuai dengan teks berita di atas adalah, nah seperti itu. Jadi bukan struktur dari teks berita meliputi isi dari teks tanggapan berupa bla bla bla, tidak seperti itu bukan pendekatan komunikatif kalau seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian yang berikut asesmen otentik sekarang. Konsepnya adalah asesmen otentik itu menilai proses belajar siswa, perkembangan aktivitas belajar siswa, perolehan hasil belajar peserta siswa dalam menyelesaikan suatu masalah nyata baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi bedanya, kalau pendekatan komunikatif tadi ini mengukur kemampuan siswa setelah siswa melewati proses pembelajaran. Sementara kalau asesmen otentik tidak hanya setelah siswa mengikuti proses pembelajaran saja, tetapi selama proses pun juga diukur. Bahkan pengukurannya itu tidak hanya di dalam kelas, bahkan di luar kelas. Itu asesmen otentik. Jadi mengukur kemampuan siswa, perkembangan kemampuan siswa setelah mempelajari suatu materi pelajaran dan pada saat dia menerapkannya di masyarakat. Jadi mengukur kompetensi siswa dalam situasi nyata, baik itu pada saat dia masih belajar di dalam kelas maupun menggunakannya dalam praktik komunikasi di masyarakat. Itu asesmen otentik. Nah, prinsipnya seperti ini untuk lebih mudahnya. Pembelajaran dan penilaian itu satu kesatuan. Pada saat pembelajaran itu terjadi, maka yang dinilai adalah proses pembelajarannya. Setelah pembelajaran selesai dan siswa menggunakannya untuk konteks komunikasi di masyarakat, maka yang dinilai adalah perkembangan kemampuan siswa sebagai produk dari hasil belajar.
Dengan demikian, antara proses pembelajaran dengan penilaian itu merupakan satu kesatuan. Yang kedua, penilaian dilakukan terhadap keterampilan peserta didik menyelesaikan masalah dalam konteks nyata, bukan pada konteks persekolahan. Contohnya seperti tadi, ada teks berita. Ya, teks berita ini, teksnya pun harus diambil yang konkret, yang sesuai dengan situasi konteks yang mereka alami. Jadi misalnya kalau sekarang ini baru-baru yang sedang terjadi adalah konteks yang tentang banjir, ya berarti teks berita yang disampaikan tentang banjir. Tentang corona, ya tentang corona. Jadi yang konteks nyata sekarang itu apa? Sehingga ketika ada pertanyaan yang membuat siswa menyelesaikan masalah tersebut, pertanyaannya bukan konteks setting sekolah, tapi memang pertanyaan yang memang dibutuhkan untuk pengetahuan siswa di masyarakat. Jadi misalnya gini, teks beritanya itu tentang corona ya misalnya ya. Terus pertanyaannya, tanggapan kalian terhadap masyarakat yang sudah mulai tidak sadar dengan protokol kesehatan adalah, nah semacam itu. Sehingga di sekolah dia bisa menanggapi, di luar kelas, di luar sekolah ketika diminta untuk menanggapi perilaku masyarakat yang sudah tidak aware lagi dengan protokol kesehatan, itu mereka bisa melakukannya. Nah itu assessment authentic di situ poinnya. Lalu yang ketiga, instrumen penilaiannya bervariasi sesuai dengan tujuan. Jadi kalau namanya penilaian otentik itu penilaiannya tidak hanya berupa tes, tapi bisa juga berupa non-tes, terlebih kalau yang mau diukur adalah kemampuan siswa saat mereka menggunakan pengetahuannya itu dalam konteks komunikasi di masyarakat. Yang berikutnya, penilaian bersifat holistik alias meliputi seluruh ranah pembelajaran, baik itu sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, jenis-jenis authentic assessment itu ada assessment kinerja, ada portofolio, ada juga assessment diri sendiri. Jadi seperti itu.